Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk materi pelajaran sejarah peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang iptek, globalisasi, dan dampaknya bagi umat manusia. Dalam era globalisasi, interaksi manusia terjalin tanpa dihalangi oleh batasan geografi. Informasi dari dunia lainnya dapat kita terima dalam hitungan detik. Hal tersebut sulit terjadi jika tidak ditunjang oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berperan besar dalam menciptakan dunia tanpa batasan. Selain revolusi industri yang jelas menjadi pemicu adanya revolusi teknologi adalah adanya Perang Dunia II, di mana dalam Perang Dunia II terjadi persaingan besar-besaran antara blok sekutu yang ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris, ada Soviet melawan blok Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Jepang, juga Italia. Namun, setelah Perang Dunia II selesai, ternyata perang itu atau persaingan itu tidak berhenti. Justru terjadilah persaingan antar negara-negara pemenang dalam Perang Dunia II. Dan persaingan itu nanti kita sebut sebagai persaingan dalam Perang Dingin. Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan dua blok besar, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika yang menganut paham kapitalisme dan liberalis, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis atau komunisme. Dua blok besar ini jelas-jelas saling berebut pengaruh, baik dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, ataupun teknologi. Namun untuk kali ini, kita akan membahas sedikit tentang teknologi. Salah satu yang diperebutkan antara dua blok ini adalah ruang angkasa. Sebuah proyek ambisius dan prestisius yang benar-benar melibatkan teknologi yang luar biasa canggihnya. Dimulai dari diluncurkannya pesawat ruang angkasa Sputnik 1 pada tahun 1957. Lalu disusul Amerika yang mampu meluncurkan pesawat Explorer 1 pada tahun 1958. Disusul lagi Soviet dengan meluncurkan Vostok 1 pada tahun 1961 yang mampu mengorbit bumi dalam beberapa jam dengan astronot Yuri Gagarin. Disusul lagi oleh Lunik 2 pada tahun 1966, dan pada puncaknya Amerika berhasil meluncurkan pesawat Apollo 11 pada tahun 68. Dan Apollo 11 inilah membawa dua orang astronot yang mampu menginjakan kaki di bulan, yaitu Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Lalu disusul negara-negara lainnya, Kanada, Tiongkok, Jepang, dan yang paling membanggakan tentunya adalah Indonesia. Karena pada tahun 1976, Indonesia sudah mempunyai satelit sendiri yang disebut Palapa 1. Setelah kita membahas secara singkat persaingan perebutan ruang angkasa yang dilakukan oleh dua blok tersebut, persaingan selanjutnya yang tak kalah bahayanya adalah persaingan dalam bidang senjata. Dimulai sejak meletusnya Perang Dunia II, apalagi sejak adanya Manhattan Project. Dari proyek Manhattan inilah lalu tercipta bom yang benar-benar dapat membinasakan umat manusia dalam skala banyak, yaitu bom atom.
Dan bom atom inilah yang benar-benar menghentikan Perang Dunia II. Setelah hancurnya Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Setelah Perang Dunia II selesai, lalu disusul Uni Soviet yang mempunyai proyek lagi dengan menciptakan bom nuklir yang disebut Tsar Bomba, di mana bom nuklir ini diprediksikan daya ledaknya adalah 50 kali bom atom dengan bahan 10 juta ton TNT daya ledaknya. Lalu diikuti oleh negara-negara besar lainnya, baik China, Iran, maupun Korea Utara. Teknologi pembawa bom. Pada masa awal, Perang Dunia Awal dan Perang Dingin Awal, teknologi untuk meluncurkan bom pada awalnya semua sama, dilakukan melalui pesawat pembom. Lalu karena diprediksi pesawat pembom merupakan media yang berbahaya karena bisa ditembak sebelum meluncurkan bom, lalu ditemukan lagi bagaimana meluncurkan bom atau rudal dari darat ke darat, disebut namanya melalui misil atau rudal balistik. Bisa diluncurkan antar negara. Semua negara akhirnya berlomba untuk membuat bom canggih dan mematikan. Berikut dengan metode peluncurnya. Salah satu bom terpintar yang pernah tercipta hingga saat ini, kita tahu Amerika sudah menciptakan bom tersebut atau rudal tersebut, namanya peluru kendali Tomahawk yang dikatakan rudal pintar atau peluru pintar. Lalu tercipta lagi dengan adanya sistem penangkal yang baru yang belum lama ini kita saksikan di televisi ketika adanya pertempuran antara Israel dan pejuang Palestina yang tersebut namanya Iron Dome, bagaimana Israel menakis ribuan peluru yang ditembakkan dari jalur Gaza oleh Palestina menuju ke Israel. Dan yang tak kalah canggihnya adalah ditemukannya pesawat nirawak. Pesawat tanpa awak disebut namanya drone yang mampu dikendalikan dari jarak jauh dan sangat berguna bagi kepentingan militer dan perang. Tadi setelah kita membahas tentang teknologi persenjataan, lalu kita akan membahas tentang teknologi transportasi. Dimulai dari transportasi darat. Transportasi darat berkembang sangat pesat setelah ditemukannya oleh Rudolf Diesel. Di antaranya ditemukannya kereta api yang menggunakan mesin diesel setelah menggunakan mesin uap, dan mesin diesel lebih cepat dan lebih efektif dan mempunyai daya tahan yang lebih lama. Juga terciptanya mobil dengan mesin diesel oleh Carlos Benz yang nanti terkenal dengan Mercedes-Benz dan Gottlieb Daimler pada tahun 1890. Sehingga teknologi perkembangan mobil begitu pesat hingga saat ini. Selanjutnya adalah transportasi air. Sama dengan mobil, transportasi air juga berkembang cepat setelah ditemukannya diesel yang diterapkan di kapal. Tidak hanya diesel, nanti kapal menggunakan teknologi elektrik, juga bahkan tenaga nuklir. Tidak hanya kapal yang berada di atas air, bahkan kapal yang berada di bawah air, atau yang kita kenal dengan nama kapal selam. Lalu transportasi udara. Transportasi udara mulai dikembangkan pada tahun 1903 oleh Orville dan Wilbur Wright dengan melakukan penerbangan pertamanya. Hingga sampai saat ini, pesawat terbang sudah semakin canggih, tidak hanya terbang secara biasa, bahkan terbang secara supersonik yang kita kenal dengan pesawat Concorde, yang diadopsi baik oleh pesawat komersil maupun pesawat tempur.
teknologi informasi dan komunikasi, yang mana iptek ini berkembang sangat cepat, dinamis, dan modern. Sejak ditemukannya televisi pada tahun 1928 yang terus berkembang dengan berbagai macam model hingga abad 20. Lalu ditemukannya transistor pada tahun 1947 dan era digital juga sudah dimulai. Tanpa ditemukannya transistor, kemungkinan tidak ada yang namanya sistem digital. Lalu adanya teknologi nirkabel, inovasi yang sangat canggih pada era globalisasi. Namun sebenarnya teknologi ini sudah dimulai sejak tahun 1901 oleh Marconi dengan ditemukannya kode Morse. Juga ditemukannya komputer, dan kalian sebenarnya jangan membayangkan komputer yang sekarang ini. Komputer zaman dulu besar sekali seperti yang ada di gambar. Komputer ini pertama kali ditemukan di Amerika, lalu disusul oleh Jerman, lalu disusul oleh Inggris. Dan hingga saat ini, kalian bayangkan butuh berapa lama menjadi komputer yang simpel tanpa harus sebesar rumah ini. Dan yang terakhir jelas, adanya internet. Nah, internet inilah yang menjadi dasar dari semua revolusi teknologi sejak dimulai diluncurkannya Sputnik 1 oleh Soviet. Satu quote dari Susi Pujiastuti. Time is running. Globalisasi tidak bisa dihentikan. Jangan buang waktumu untuk sesuatu yang tidak berguna. Explore the world as more you can. Go wherever you wanna go. Do whatever you wanna do. Terima kasih atas media yang sangat sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.